Anda mau di mana? Ya, Anda posisinya apakah memaklumi ini atau malah bergabung? Pejuang atau pecundang? Ya, atau pecundang. Anda mau di mana? Sudah seperti ini kejahatannya. Anda orang beragama enggak? Kalau Anda beragama, mestinya hal seperti ini minimal Anda jangan gabung lah. Jangan kompromi dengan kejahatan. Ya, cari-cari dalih, gabung. Oh, ini dulu Prabowo dicurangi, jadi nggak apa-apa sekarang. Ya kan, padahal dia juga ikut curang, tuh namanya Prabowo gitu. Kalau melipir boleh nggak? Selama saja jangan melipir. Ya, saya kira satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita camkan ya, terutama para aktivis atau orang-orang yang concern untuk perbaikan atau yang peduli untuk menjalankan tugas agama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, maka pahamilah bahwa pelanggaran yang dilakukan itu sangat-sangat prinsipil. Ini kejahatan yang sangat sistemik gitu. Terstruktur, masif, brutal, sangat jahat. Dan ini melanggar prinsip-prinsip mulai dari moral Pancasila, etika, hukum konstitusional, sampai kepada peraturan dan undang-undang. Itu semuanya sudah dilanggar. Semua level sudah dilanggar. Ini sangat-sangat prinsip. Pahamilah ini gitu. Kemudian lalu Anda mau menempatkan diri, posisi Anda itu mau di mana? Apakah peduli dengan adanya pelanggaran ini karena ini menyangkut juga kelangsungan hidup Anda dan anak cucu ke depan, atau tidak peduli? Ya, jangan khawatir kalaupun jumlah kita nanti sedikit, asalkan ada dan terus menyuarakan, mudah-mudahan nanti Allah bisa menurunkan pertolongan. Nah, saya berharap jumlah yang sedikit ini janganlah sampai terus berkurang, sehingga kompromi dengan kejahatan tadi, mau bergabung untuk masuk kepada kabinet atau sistem yang mereka sedang coba gembar-gemborkan, rekonsiliasi dan melanjutkan pembangunan misalnya. Jadi sadarilah ini sangat prinsip, lalu marilah terus berjuang meskipun jumlah kita sedikit, jangan terkontaminasi, jangan terpengaruh dengan kampanye mereka dengan misalnya dua kata kunci tadi, ya, rekonsiliasi dan pembangunan supaya berlanjut. Jangan terpengaruh itu, ya. Tapi kalaupun sampai ada, ya kita berharap itu jangan sampai habis begitu ya, ya kan. Nah, supaya juga dipahami dari kampanyenya saja, ya, menyediakan makan gratis ini tidak mendidik, ini kejahatan juga. Kan kita sering mendengar prinsip tentang jangan kasih ikannya, tapi kasihlah kail misalnya. Ya, kalau Anda sebagai pemerintah yang punya kekuasaan, jangan ngasih makannya, tapi bagaimana menyiapkan lapangan kerja, menciptakan kesempatan supaya orang bisa berusaha, bisa mandiri. Tapi dengan makan gratis, ya banyak yang dukung, tapi ini tidak mendidik. Ini sangat-sangat prinsip juga. Ya, kemudian misalnya mereka juga melakukan bantuan sosial yang mereka lakukan itu menjelang pemilu. Ini kan juga kejahatan. Ya, ini namanya money politics. Ini di aturan undang-undang pemilu, ini pelanggaran yang sangat prinsip. Jadi tidak perlu dibuktikan di MK. Ada nggak sih dampaknya? Enggak lah, nggak perlu sampai ke sana. Namanya bansos dalam rangka pemilu dia gencarkan, dibagikan di bulan Februari. Dirapel untuk 3 bulan. Ya, lalu di dalam kesempatan itu nanti Presiden Jokowi sendiri itu ikut ya bagi-bagi bansos. Itu namanya money politics. Money politics itu bukan cuma uang tapi material juga, beras
minyak goreng dan sebagainya, itu kejahatan juga. Nggak perlu MK itu harus meminta bukti. Ini sudah dilakukan. Siapa yang melakukan? Presiden Joko Widodo, Menko Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, dan banyak lagi kalangan yang lain, sampai juga tadi dikombinasikan dengan politik kotor, mengancam, menyandra orang yang punya kasus, sampai dilakukan bukan cuma di level kepala daerah atau di level orang-orang yang ada di Senayan, sampai dilakukan ke level kepala desa, misalnya. Across the board istilahnya. Dari atas sampai bawah itu mereka lakukan ini gitu. Nah, begitulah kotornya, begitulah kejahatannya, ya. Di satu sisi melakukan pelanggaran yang sangat prinsipil, melanggar tadi saya sebut Pancasila, konstitusi, undang-undang. Di sisi lain melakukan politik kotor dengan mengancam. Nah, kalau sudah seperti itu, kembali kepada kita, Anda mau di mana? Ya, Anda posisinya, apakah memaklumi ini atau malah bergabung? Pejuang atau pecundang? Ya, atau pecundang. Anda mau di mana? Sudah seperti ini kejahatannya. Anda orang beragama enggak? Kalau Anda beragama, mestinya hal seperti ini. Minimal Anda jangan gabung lah. Jangan kompromi dengan kejahatan. Ya, cari-cari dalih, gabung. Oh, ini dulu Prabowo dicurangi, jadi nggak apa-apa sekarang. Ya kan, padahal dia juga ikut curang, itu namanya Prabowo gitu. Kalau melipir boleh nggak? Sama saja jangan melipir. Artinya ini kan masalah prinsip. Saya bilang lagi, saya ulang lagi nih, sangat-sangat prinsipil. Jadi karena itu tidak ada kompromi mestinya. Dan ini menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia, ya, bahwa kita ini adalah bangsa yang bermartabat, sehingga tidak melakukan atau memaklumi atau malah ikut terlibat dalam kecurangan yang sifatnya barbar. Seperti itu. Anda mau di mana? Kalaupun nanti jumlah kita sedikit, yang saya pernah sampaikan waktu orasi di depan patung kuda tanggal 22 April yang lalu, ya. Saya ingatkan bahwa janganlah karena kita sedikit lalu kita kehilangan semangat untuk melakukan nahi mungkar tadi. Karena kita di Quran juga diingatkan di surah Al-Baqarah ayat 249, ya, Talut melawan Jalut. Ya, meskipun sedikit, dicoba ini memang orang-orang yang mau berjuang meskipun sedikit itu dengan berbagai cobaan. Salah satunya kan waktu mau menghadapi si Jalut ini kan pasukan itu melewati sungai, ya kan? Lalu Talut bilang, itu kan Pak ya? Ya. Pak Kiai pasti lebih hafal lah itu, ya kan? Jangan minum kecuali 1 ciduk, kan gitu kan perintahnya kan? Nah, tapi ada yang minum lebih dari itu dan malah ada yang sambil nyelam, ya kan? Nah, tapi akhirnya kan menang juga yang sedikit itu. Yang tadinya tidak ikut perintah itu ya jadi lemes, tidak bisa melanjutkan perjuangan. Ya, jadi karena itu mari kita sama-sama dengan acara ini sebenarnya kita ingin mengingatkan teman-teman yang memang punya komitmen untuk menegakkan harga diri, menjalankan perintah agama. Mari kita terus berjuang. Silakanlah mereka terus mempengaruhi kita, tapi saya kira kita harus pegang prinsip-prinsip tadi, dan pada saat yang bersamaan mari juga kita didik bangsa kita ini. Memang kalau bicara populasi, kita paham ya, orang mungkin kebutuhan utamanya itu adalah makan, ya. Tapi oleh rezim ini dimanfaatkan, bukan ingin diperbaiki. Bagaimana bisa bangsa ini untuk memenangkan pilpres misalnya, ya tadi saya sebut, nanti makan gratis. Ini kan sangat-sangat prinsip juga. Bagaimana bisa? Bukannya menyiapkan rencana program-program. Dan biasanya di luar negeri, orang-orang negara-negara itu beradu program. Bukan beradu untuk menyuap rakyat, membodohi rakyat gitu. Ini sangat keterlaluan. Belum lagi tadi karena punya kekuasaan, bansos pun dikucurkan dengan jumlah yang
sangat besar pada saat menjelang pemilu dan tanpa persetujuan DPR dalam penganggarannya di APBN. Saya kira itulah yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan ini bisa didengar, amin. ya kan? Minimal Allah menyaksikan kita sudah melakukan perintahnya. Mudah-mudahan Allah juga melindungi kita dari orang-orang yang mungkin bisa saja tidak suka dengan ucapan kita ini, ya. Ada langkah-langkah yang negatif yang akan mereka lakukan kepada kita. Seandainya pun itu terjadi, ya kita minta pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita bisa dilindungi dan bisa tetap konsisten. Ya.